Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putuan Nanda Dharma Wiguna dengan NIM 2208561099 dari program studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Yang dimana di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah paper yang dimana mungkin sebelumnya saya mereview sebuah paper machine learning, tapi kali ini saya akan mereview sebuah paper dengan topik deep learning. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan berikut ini. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya kembali mendapatkan tugas untuk melakukan sebuah review paper dengan topik deep learning. Nah, jadi di sini teman-teman, ada pun beberapa pembahasan yang akan saya lakukan di sini dalam review paper kali ini, di mana untuk pembahasan yang pertama itu yaitu mengetahui bagaimana identitas jurnal dan sumber paper yang saya gunakan, kemudian ada struktur data dan bahasa dalam paper, kemudian bagaimana sistematika review paper yang saya lakukan, kemudian analisis kritis yang dimana dalamnya terdapat kekurangan dan kelebihan, serta bagaimana pendapat pribadi saya dan bagaimana potensi pengembangan berikutnya. Oke, baik, langsung aja ke yang pertama teman-teman. Yang pertama itu adalah identitas jurnal dan sumber paper yang saya gunakan di sini. Jadi teman-teman, untuk paper di sini judulnya itu terkait dengan EA-CNN atau Enhanced Attention CNN with Explainable AI for Fruit and Vegetable Classification. Yang dimana jurnal ini dikeluarkan oleh jurnal Helion dengan DOI-nya teman-teman bisa lihat seperti pada yang saya tampilkan di sini. Kemudian ada akreditasinya itu sudah terakreditasi Scopus Q1. Kemudian untuk volumenya itu berada di volume 10 pada tahun 2024 dan untuk tanggal publikasinya itu di tanggal 30 November 2024 serta untuk penulisnya itu ada Seshan Aslam Khan dan juga rekan-rekan yang lainnya. Oke, itu tadi terkait dengan identitas jurnal dan sumber jurnal yang saya gunakan. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana struktur dan bahasa yang digunakan dalam paper ini. Jadi dalam paper ini untuk judulnya itu menurut saya dari pandangan dan review paper yang saya lakukan dalam jurnal ini, jadi penulis sudah mampu dalam menyajikan sebuah judul yang bersifat informatif dan juga mencerminkan apa sih tujuan atau apa inti dari penelitian yang dilakukan, yang dimana dalam hal ini penelitian ini mencakup terkait dengan penggunaan metode EA-CNN dengan pendekatan baru atau penambahan baru seperti attention yang ditambah dengan explainable AI serta ruang lingkupnya terkait dengan klasifikasi buah dan juga sayuran seperti itu teman-teman. Kemudian dari segi pendahuluan juga di sini penulis sudah mampu dalam menyajikan pendahuluan yang secara terstruktur dan juga dengan memaparkan urgensi klasifikasi otomatis buah dan sayuran dalam sektor industri pangan dengan menyoroti keterbatasan arsitektur CNN biasanya, yang dimana di sini menyajikan sebuah solusi dengan pengembangan sebuah metode baru atau model itu penambahan model itu EA-CNN seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya lanjut ke struktur dan bahasa di metode penelitian. Nah, jadi di mana dari yang saya review di sini penulis sudah mampu dalam menyajikan penjelasan terkait dengan metode pada penelitian yang dilakukan di sini. Di mana metode di sini juga dijelaskan secara teknis mulai dari penggunaan arsitektur CNN baru dengan sebuah penambahan attention mechanism seperti teknik explainable AI atau XAI LIME dengan dataset yang digunakan adalah Fruit 360 dan juga Fruit Recognition. Kemudian lanjut ke berikutnya itu ada hasil dan juga pembahasan, di mana di hasil dan pembahasan di sini penulis juga sudah mampu dalam menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel, grafik, juga ada confusion matrix yang dimana dengan isinya yang menunjukkan bahwa EA-CNN mengungguli model benchmark seperti VGG16, kemudian AlexNet dan juga DenseNet dengan akurasi yang cukup tinggi melebihi 95%, yang dimana juga ini mengulas bagaimana performa model atau bagaimana evaluasi model dengan menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, F1 score, serta juga visualisasi LIME. Lanjut lagi teman-teman ke kesimpulan. Nah, jadi di kesimpulan yang dibuatkan dalam struktur di paper ini
penulis juga sudah mampu bagaimana menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan di sini secara ringkas dan juga padat, yang dimana di sini menegaskan bahwa EACNN di sini memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam klasifikasi buah dan juga sayuran dengan interpretabilitas yang tinggi serta potensi untuk diterapkan di sektor industri pangan di dunia nyata, seperti itu teman-teman. Dan terakhir itu terkait dengan bahasa, yang dimana dapat kita sesuaikan juga teman-teman, karena di sini jurnal ini adalah jurnal internasional dan juga sudah terakreditasi Scopus, yang dimana untuk bahasa yang digunakan di sini tentunya menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, yang dimana sifatnya tentunya pasti formal, kemudian akademis, ilmiah, dan pastinya terstruktur dengan sangat baik, yang dimana kalimat kompleks juga digunakan sesuai dengan standar penulisan ilmiah tingkat internasional seperti yang saya katakan tadi. Nah, namun di sini tentunya masih terdapat beberapa ucapan atau kata-kata yang bagi saya sendiri itu sedikit sulit dimengerti, karena ya mungkin sifatnya yang karena terlalu ilmiah, dan mungkin untuk saya yang baru dan masih dalam tahap belajar dalam review paper, jadi membutuhkan waktu untuk memahaminya terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sistematika review paper. Jadi untuk sistematika review paper di sini akan saya jelaskan mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, hingga ke hasilnya nanti. Jadi untuk yang pertama terkait dengan latar belakang. Nah, jadi teman-teman, dari review jurnal paper yang saya lakukan di sini, dalam jurnal ini terdapat satu masalah utama yang dibahas, yaitu terkait dengan klasifikasi buah dan sayuran dalam sektor industri retail modern, yang dimana ini menjadi tantangan karena kebutuhan otomatisasi dalam proses sortasi dan pengelolaan produk itu cukup meningkat. Nah, jadi kesalahan klasifikasi juga di sini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, sehingga diperlukan sebuah sistem yang akurat dan efisien. Nah, mungkin jika kita berbicara tentang deep learning dan terkait dengan permasalahan ini, tentunya dari teman-teman sendiri yang mungkin sudah sering dalam melakukan review paper ataupun berkecimpung di dunia teknologi, tentunya pasti akan berpikir dengan penggunaan metode CNN. Nah, begitu juga saya. Jadi saya juga di sini terkait dengan permasalahan ini, saya memikirkan hal yang sama terkait dengan penggunaan metode CNN dalam penyelesaian ini. Nah, namun banyak arsitektur CNN yang populer seperti VGG16, kemudian MobileNet, dan juga NestNet 60 itu masih memiliki kekurangan dalam hal kompleksitas dan juga interpretabilitas, atau kalau lebih ringkasnya atau lebih mudahnya dikatakan itu cukup berat dan juga lama, namun hasilnya mungkin sama dan akurat, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari hal yang sama juga dan dari permasalahan yang sama juga, di sini juga penulis di paper ini memberikan sebuah data yang menyebutkan alasan lainnya mengapa penelitian ini harus dilakukan, yang dimana dia memberikan sebuah data dari Prudence Research, yang dimana menyebutkan bahwa pasar pengolahan buah dan sayuran diperkirakan tumbuh dari USD 8 miliar pada tahun 2022 yang menjadi lebih dari USD 15 miliar diprediksi di tahun 2032, yang dimana tentunya ini menunjukkan urgensi pengembangan sistem klasifikasi otomatis yang akurat dan juga efisien serta transparan, yang dimana kalau kita berbicara secara logika, semakin berkembangnya dunia dan semakin berkembangnya zaman, tentunya segala kebutuhan pasti akan semakin banyak. Jadi menurut saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia teknologi di sini, tentunya kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang kita pelajari agar kehidupan kita lebih efisien dan nyata. Nah, lebih efisien dan juga lebih gampang dalam melakukan segala hal, seperti itu teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu penulis di sini dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi, penulis mencoba untuk mengembangkan lagi metode sebelumnya CNN yang biasa ke model EA-CNN, yaitu dengan menggunakan explainable AI, yaitu LIME. Nah, bagaimana untuk terkait dengan hasil dan segala macamnya, mungkin saya next dulu ke review berikutnya, ke tujuan. Nah, jadi dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi,
Adapun beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, jika saya simpulkan di sini, yang pertama ada tentunya untuk menyederhanakan arsitektur CNN konvensional agar lebih efisien secara komputasi. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan mekanisme attention layer agar model dapat memfokuskan diri pada fitur penting dalam citra. Kemudian yang kedua, menggunakan metode explainable AI yaitu LIME untuk meningkatkan transportasi model dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir itu mencapai akurasi tinggi pada 2 dataset benchmark yang mewakili kondisi ideal dan kondisi nyata. Kemudian teman-teman lanjut lagi ke metode penelitian. Nah, jadi dari judul dan yang lainnya juga teman-teman sudah tahu di sini. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan arsitektur CNN, yang dimana arsitektur CNN di sini dikembangkan lagi dan juga ditingkatkan melalui beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama itu ada attention layer, yang dimana penggunaan attention layer di sini dilakukan untuk mendeteksi dan memfokuskan perhatian pada area-area yang penting. Kemudian ada mixed polling, yang dimana ini merupakan gabungan dari max polling dan juga average polling untuk menangkap variasi informasi secara lebih lengkap dan mengatasi kehilangan fitur penting. Nah, dari hal tersebut dilanjutkan lagi ke proses optimasi atau pelatihan model, yang dimana di sini menggunakan algoritma NADAM atau Nastov Accelerated Adaptive Moment Estimation, yang dimana ini NADAM di sini menggabungkan kelebihan dari algoritma ADAM dan juga NAG untuk mempercepat konvergensi dan stabilitas pelatihan. Kemudian dilanjutkan lagi di sini juga menggunakan fungsi aktivasi softmax pada lapisan output atau output layernya agar model nantinya dapat menghasilkan probabilitas klasifikasi untuk masing-masing kelas buah atau juga sayur. Kemudian dilanjutkan lagi, penelitian ini menggunakan LIME seperti yang saya jelaskan tadi, atau LIME ini kepanjangan dari Local Interpretable Model Agnostic Explanation, yang dimana ini merupakan sebuah teknik visualisasi yang menunjukkan bagian-bagian gambar mana yang paling berkontribusi terhadap keputusan klasifikasi pada model ini, yang dimana ini nantinya akan memberikan sebuah transparansi dan interpretabilitas yang cukup tinggi terhadap keputusan yang dibuat oleh model, yang dimana nanti untuk contohnya itu akan saya jelaskan di hasil dan pembahasan. Dan terakhir dari model penelitian di sini terkait dengan implementasi dan evaluasi, tentunya model di sini diuji pada 2 dataset yang saya jelaskan tadi, ada Fruit 360 dan juga Fruit Recognition, untuk mencoba mengevaluasi performa dan kemampuan generalisasi model EA-CNN. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi mungkin ke dataset yang digunakan. Jadi dari dari awal hingga saat tadi juga saya sudah jelaskan. Jadi dataset yang digunakan di sini itu ada dataset dengan nama Fruit 360 dan juga Fruit Recognition, yang dimana untuk Fruit 360 di sini mencakup sebanyak 141 kelas buah dan juga sayuran dengan total lebih dari 90.000 gambar yang berukuran 100 x 100 pixel, yang diambil juga tentunya dalam kondisi yang terkontrol, di mana latar belakangnya tidak latar belakang yang rusak atau terlalu banyak warna, namun latar belakang yang bersih seperti itu. Dan untuk dataset berikutnya yaitu Fruit Recognition, di sini terdapat sebanyak 15 kelas dengan lebih dari 44.000 gambar yang dikumpulkan tentunya dalam kondisi seperti di dunia nyata, termasuk misalnya seperti variasi cahaya, orientasi objek, bayangan, dan juga latar belakang yang cukup kompleks gitu teman-teman. Oke, dan kita akan masuk ke yang ditunggu-tunggu, hasil. Bagaimana hasil dan dari paper atau penelitian yang dilakukan di sini. Nah, jadi berdasarkan review yang telah saya lakukan dan juga setelah saya baca di sini, jadi penelitian ini mendapatkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa model EA-CNN ini memberikan performa yang sangat baik pada kedua dataset tersebut. Nah, jadi untuk dataset di Fruit 360 di sini itu akurasinya mencapai sekitar 98,1% yang hanya dalam 100 epochs, yang dimana sementara itu di dataset Fruit Recognition yang di sini memiliki variasi latar belakang, pencahayaan, orientasi objek, dan yang lainnya tadi itu mendapatkan juga akurasi yang cukup tinggi sebesar 96%, yang dimana kan ini
menandakan sebuah kemampuan generalisasi yang kuat terhadap kondisi dunia nyata yang dilakukan oleh model. Nah, jadi dilakukan juga di sini evaluasi performa model dengan menggunakan berbagai macam metrik yang ada, itu misalnya seperti accuracy, kemudian MAE atau mean, absolute, dan juga error, kemudian RMSE atau root mean square error, serta F1 score, yang dimana di sini memberikan gambaran menyeluruh terhadap bagaimana kinerja klasifikasi, dan juga model ini dilengkapi dengan visualisasi menggunakan expandable AI, yaitu dengan menggunakan LIME tersebut. Oke, mungkin di sini juga saya memiliki gambar yang dimana ini adalah hasil dari prediksi atau klasifikasi yang dilakukan oleh pada saat pengujian. Oke, mungkin next lagi ke ini. Nah, ini merupakan tabel comparative analysis dari EA-CNN, yang dimana teman-teman dapat lihat di sini di bagian paling kiri itu ada beberapa metode-metode yang CNN yang saya sebutkan juga tadi, misalnya seperti AlexNet, VGG16, CAEND, dan yang lain sebagainya. Dengan juga di sebelahnya itu ada dataset yang digunakan, yaitu Fruit 360 dan juga Fruit Recognition. Kemudian ada classes, epoch, dan juga akurasi, yang dimana di sini seperti hasil yang sudah saya jelaskan tadi, untuk metode atau model dari EA-CNN di sini, baik itu dari dataset Fruit 360 dan juga Fruit Recognition, dengan epoch 100 itu mencapai dengan akurasi yang sangat tinggi, yang bisa dikatakan lebih dari 95%, yaitu dengan Fruit 360 sebanyak 98,1%, dan juga Fruit Recognition itu sebanyak 96%. Dan next teman-teman ke hasil. Nah, jadi dari yang saya jelaskan tadi dan juga yang saya sebutkan tadi, jadi kinerja explainable AI dengan menggunakan LIME itu adalah contohnya seperti yang saat ini teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa EA atau explainable AI yang digunakan ini dengan menggunakan LIME di sini adalah untuk menentukan bagaimana keputusan klasifikasi yang akan dilakukan. Nah, teman-teman dapat lihat contohnya seperti pada gambar di sini, di mana LIME di sini memvisualisasikan bagaimana dan mana saja ruang lingkup yang dia gunakan untuk mengambil keputusan bahwa hal ini klasifikasinya masuk ke label ini, seperti itu teman-teman. Mungkin dapat dilihat seperti pada gambar, misalnya gambar apel, di mana untuk image yang originalnya yang paling kiri itu, misalnya seperti itu adalah image originalnya. Kemudian setelah dilakukan pengujian dan masuk ke dalam model, nah nantinya di sana LIME di sini akan bekerja untuk mendeteksi bagian mana saja yang akan diprediksi nantinya bahwa ini apa. Dan sebelahnya lagi, nah di sana barulah terdapat mana yang paling tinggi, termasuk ke label mana, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga sama, kurang lebih juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke analisis kritis yang akan saya lakukan terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, di mana model EA-CNN di sini yang terdiri dari 3 lapisan konvolusi dengan komputasi attention dan polling itu yang efisien, yang dimana struktur ini membuatnya lebih ringan dan juga secara komputasi, namun tetap menghasilkan hasil yang akurat. Kemudian yang kedua ada attention layer, yang dimana ini membantu fokus pada fitur penting. Sementara itu mix polling di sini memperkaya representasi citra, di mana kombinasi ini meningkatkan ketajaman deteksi fitur tanpa menambahkan beban komputasi yang cukup berat. Kemudian ada integrasi LIME, seperti yang tadi, itu memudahkan pemahaman area citra yang mempengaruhi keputusan klasifikasi. Kemudian ada model yang diuji pada dataset Fruit 360 dan juga Fruit Recognition ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang dimana dengan hasil yang konsisten ini menunjukkan kemampuan generalisasi model yang baik dalam berbagai kondisi data. Nah, lanjut untuk kekurangannya. Jadi untuk kekurangannya di sini meskipun memiliki data yang akurat atau hasil yang akurasi yang cukup akurat pada data benchmark, jadi model ini masih belum diimplementasikan dalam situasi retail yang sesungguhnya, yang dimana menurut saya di sini pengujian langsung harusnya perlu dilakukan untuk menguji dan menilai bagaimana ketahanan dari penggunaan model ini terhadap noise yang ada nantinya di kondisi real atau dunia nyata.
Kemudian untuk kekurangan selanjutnya di sini menurut saya adalah mungkin paper ini belum menjelaskan secara detail terkait dengan bagaimana parameter atau proses tuning dari kedua komponen penting, yaitu konfigurasi LAN dan juga nadam. Kemudian yang terakhir di sini adalah penulis mungkin yang opsional sepertinya ini, namun menurut saya di sini cukup penting, di mana penulis tidak atau masih belum menyediakan sebuah akses code atau pipeline eksperimen yang digunakan. Jadi kurang lebih kesannya sedikit membatasi transparansi dari adopsi model seperti itu. Oke, lanjut ke pendapat pribadi saya terkait dengan penelitian atau paper yang saya review di sini. Jadi menurut pandangan pribadi saya, penelitian yang dilakukan ini tentunya sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, dan seperti bagaimana latar belakang yang dijelaskan tadi beserta dengan data-data yang diberikan, yang dimana semakin meningkatnya kebutuhan atau semakin meningkatnya segala hal di dunia ini, tentunya peran teknologi di sini sangat dibutuhkan karena untuk juga teknologi di sini dilakukan untuk memudahkan berbagai kebutuhan ataupun pekerjaan manusia agar nantinya lebih efisien. Yang dimana di sini model EA-CNN di sini dikembangkan dari CNN biasa, yang dimana EA-CNN di sini digunakan dalam penelitian ini memiliki potensi yang sangat besar untuk ditetapkan pada sistem klasifikasi otomatis tentunya di dunia nyata atau di pasar modern atau supermarket atau juga aplikasi IoT. Di mana dengan juga adanya penambahan explainable AI di sini menjadikan model ini lebih etis dan juga dapat dipercaya pada penerapannya. Nah, jadi secara keseluruhan pendapat saya ini terkait dengan artikel ini tentunya sangat bagus dan juga jelas dan juga terstruktur, rapi, yang dimana sesuai juga dengan topik yang menarik serta bagaimana tujuan yang dijelaskan tadi. Jadi sesuai juga dengan bagaimana hasil yang diperoleh seperti itu. Dan kemudian untuk pengembangan atau potensi pengembangan selanjutnya di sini menurut saya di sini tentunya ada beberapa pengembangan yang mungkin dapat dilakukan. Seperti yang pertama adalah mengimplementasikan Edge atau IoT dalam misi untuk membangun model EA-CNN versi ringan yang dapat berjalan di perangkat Edge seperti Raspberry Pi. Kemudian ada integrasi ke sistem industri dengan melakukan pembangunan model ini ke dalam aplikasi POS atau POS, Point of Sale, atau sistem inventory toko. Kemudian yang ketiga adalah mencoba dataset lokal yang lebih kompleks, misalnya seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang ada di pasar tradisional, yang dimana tujuannya di sini tentu untuk melatih model lebih tahan dari noise dan juga bagaimana model ini mampu beradaptasi di lingkungan dunia nyata yang real, yang dimana di belakangnya tentunya pasti akan terdapat banyak background yang apalah itu dan acak-acak seperti itu teman-teman. Dan terakhir tentunya untuk potensi pengembangan di sini tentunya menambahkan metode interpretasi lain seperti misalnya graph CAM atau SHAP yang dapat di sini memperkuat aspek transparansi dan interpretabilitas model dalam menjelaskan komputasi klasifikasi. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian dari review paper yang saya jelaskan. Ya, mungkin cukup panjang dan semoga tidak bosan teman-teman dalam melihat bagaimana review yang saya lakukan dalam paper kali ini, karena tentunya di paper yang kali ini bagi saya sangat menarik terkait dengan deep learning yang juga berfungsi dan juga memang kita butuhkan di dunia nyata dan di kehidupan kita. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari review paper yang saya lakukan di sini. Saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan kata atau pengucapan yang kurang sesuai dan juga yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan see you, sampai jumpa lagi di review paper bersama Nanda di next paper. Terima kasih.